10 ayat terakhir ini kenapa dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa bukan 10 ayat dari surat Yasin? Kenapa bukan surat Ar-Rahman? Kenapa bukan surat Al-Waqi'ah? Kenapa bukan surat-surat yang lain? Kenapa yang ini dipilihkan? Mari kita dengarkan. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, para pelaksana solat Jumat di hari yang mulia ini adalah tanggal 3 daripada bulan Juli. Besok adalah tanggal 4. InsyaAllah awal daripada puasa bid kita hari Sabtu, Ahad dan Senin, insyaAllah ta'ala. Tanggal 4, tanggal 5 dan tanggal 6. Semoga kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan dari siang hari ini kita berazam, besok kita puasa bid 3 hari berturut-turut. Wa taqabbalallahu minna jami'an. Semoga Allah menerima amal ibadah kita seluruhnya. Amin. Kemudian dalam khutbah ini kami ingin sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, 10 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Surat ini dijadikan sebagai garansi keselamatan umat di akhir zaman daripada serangan Dajjal. Siapa yang hafal ayat ini dan bisa membacakannya di depan Dajjal saat dia ditangkap dan dihadapkan secara paksa kepada Dajjal, ayat ini dibacakan di depan Dajjal. Rasulullah bersabda, yang membacakan ayat ini, 10 ayat ini, Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia dari fitnah Dajjal. Sekalipun Dajjal menerornya, sekalipun Dajjal menyihirnya, sekalipun Dajjal memaksanya untuk murtad, sekalipun Dajjal berusaha untuk menghipnotisnya, maka orang ini diberi oleh Allah kekuatan hati, kesabatan iman untuk tetap mengatakan Rabbi Allah atau La ilaha illallah, menolak eksistensi Dajjal, walaupun akhirnya berujung dengan kematian di tangan Dajjal, tetapi dia syahid. 10 ayat terakhir ini kenapa dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa bukan 10 ayat dari surat Yasin? Kenapa bukan surat Ar-Rahman? Kenapa bukan surat Al-Waqi'ah? Kenapa bukan surat-surat yang lain? Kenapa yang ini dipilihkan? Mari kita dengarkan. Dajjal mengajak untuk syirik kepada Allah. Dajjal menyeru agar dia yang disembah. Dajjal mengaku dialah Allah. Sementara ternyata surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai 110 seluruhnya bicara tentang tauhid, bicara tentang menafikan syirik. Mari kita lihat. Kita simak dan perhatikan 10 ayat terakhir ini. Yang pertama, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ini yang pertama. Orang-orang kafir itu ada penghalang untuk mereka berzikir kepada aku, mengingat aku, beriman kepada aku. Wa kanu la yastati'una sam'a. Mereka tidak sanggup mendengarkan hidayah, mengikuti petunjuk. Mereka bukannya tidak mendengar, akan tetapi semacam ada sumbatan di telinga mereka, di hati mereka, sehingga mereka tidak lagi dapat diterangi oleh cahaya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un, pakak bisu tuli, dan mereka tidak menemukan jalan yang bisa mereka tempuh. Begitu juga firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah telah tutup mati hati mereka, Allah tutup penglihatan mereka yang bisa melihat, Allah tutup pendengaran mereka yang bisa mendengar, lalu untuk mereka disediakan azab yang teramat sangat pedih. Azab yang sangat besar dan berat. Orang kafir memang tidak sanggup lagi menerima hidayah. Tidak sanggup karena Allah telah tutup. Kenapa Allah tutup? Karena mereka yang dengan sengaja menolak dari awal hidayah. Ketika mereka tahu ayat, ketika mereka dengar, mereka tolak dan mereka berpaling, maka Allah tumbat hati mereka, Allah khatam hati mereka, dan Allah sediakan untuk mereka azab yang teramat sangat pedih. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, yaitu ayat yang ke-102. Allah berfirman berikutnya, afahasibal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu apakah mereka yakin atau apakah mereka bisa berfikir, ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Orang-orang kafir itu
dengan sengaja telah mengambil selain daripada Allah sebagai teman dekatnya, sebagai walinya, sebagai orang tempat dia mengadu, sebagai tempat dia bercerita, sebagai tempat dia memberikan kepercayaan, sebagai tempat dia saling tolong menolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, kami sediakan untuk orang kafir itu neraka jahanam sebagai tempat tinggalnya. Finish sudah. Sekarang ada orang kafir yang menurut Allah mereka kafir, tapi menurut mereka tidak. Berarti ini siapa orangnya? Orang Islam. Mari kita dengarkan berikut ini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah hai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritakan tentang orang-orang yang paling besar kerugiannya? Dia beramal. Dia solat, dia puasa, dia bayar zakat, dia haji. Bahkan mungkin ada yang bangun masjid, ada yang tahajud, ada yang Masya Allah amalan mereka. Tapi seluruh amalan itu akhsarina a'mala, rugi. Kenapa rugi? Duit habis, waktu habis, umur berjalan, pahala tidak ada, penerimaan Allah tidak ada. Mereka adalah akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi amalannya. Siapa mereka? Ayat berikutnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu adalah orang-orang yang seluruh amalan mereka dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa amalan orang yang sia-sia? Amalan orang yang sia-sia adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik seluruh amalannya sia-sia. Jangankan orang biasa, sedangkan Nabi Muhammad saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu sebagaimana telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Seandainya berani engkau melakukan satu perbuatan syirik saja, seluruh amal yang pernah engkau buat dalam hidupmu la yahbatanna, akan Allah batalkan seluruhnya. Itu kelas Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kelas kita? Orang musyrik, jangankan kita-kita, Nabi Muhammad saja tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Nabi Muhammad saja ditutup oleh Allah pintu penerimaan. Nabi Muhammad saja dibatalkan oleh Allah seluruh amal solehnya, apalagi kita. Maka kalau kita ingin tahu siapakah orang-orang yang aksarina a'mala, itulah orang-orang yang mereka berfikir amal solehnya sudah banyak. Banyak sekali amal solehnya. Setiap ada event dia ikut. Setiap ada acara-acara keagamaan dia ikut. Setiap ada acara amar ma'ruf nahi mungkar dia ikut. Tiap haji bahkan dia bisa ikut. Umrah tiap tahun dia kerjakan 2 kali 3 kali. Bangun masjid di seluruh kota, di setiap negeri. Akses kebaikannya menyambung dari Sabang sampai Merauke, tetapi seluruh amalan mereka kosong. Limada? Kenapa? Jawabannya adalah ini dia. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ini dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menolak, yang mengingkari, yang tidak menerima ayat-ayat Allah untuk mengatur hidup mereka. Ditolaknya Al-Quran sebagai way of life. Ditolaknya Al-Quran sebagai hukum dan undang-undang hidup. Dicampakkan Al-Quran dalam tatanan pemerintahan dan undang-undang kenegaraan. Dia tolak Al-Quran, dia tolak Islam. Ini dia orangnya. Walaupun dia Pak Haji, walaupun dia profesor, doktor, kiai haji, apabila berani menolak ayat-ayat Allah, kafaru bi ayati rabbihim, dimaksud dengan kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Inilah tipe-tipe pemerintahan hari ini di muka bumi. Pemerintahan yang terang-terangan menolak hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di negeri ini atau di negeri manapun saja pada hari ini, pada saat ini, melainkan seluruhnya mengatakan tidak ada tempat untuk negeri ini, tidak ada tempat untuk tanah air ini, tidak ada tempat untuk pemerintahan ini. Syariat Allah,
hukum Allah. Tidak ada tempat, kata mereka. Allah katakan pada hari kiamat mereka-mereka ini tidak ada yang akan ditimbang dari amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Enggak akan ada amalan mereka yang akan ditimbang oleh Allah. Seluruhnya berarti tidak dianggap oleh Allah sia-sia. Ayat selanjutnya. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itulah orang-orang yang telah disediakan untuk mereka balasannya neraka Jahannam karena keingkaran mereka itu tadi dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan para rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Di neraka nanti ditemukan kiai besar, ulama yang dulu di dunia terkenal. Ternyata dia sedang ada di dalam perut dasar neraka Jahannam dan dia diikat dengan rantai dari api neraka Jahannam, menderita kesakitan. Orang-orang neraka mendekatinya dan bertanya, bukankah engkau kiai anu? Bukankah engkau ulama anu? Bukankah engkau buya anu? Benar. Kenapa engkau bersama kami di neraka? Kenapa perlakuan yang diperlakukan kepadamu lebih hina daripada kami? Apa jawaban kiai ini? Apa jawaban ulama ini? Apa jawaban dai ini? Apa jawaban ustadz ini? Benar. Kami dulu menyeru dan mengajak kalian kepada yang baik-baik, tetapi kami sendiri tidak mengerjakannya. Kami tahu kepada yang baik-baik, tetapi kami sendiri tidak mengamalkannya. Inilah yang kami terima pada hari ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapapun kita, level ulama saja demikian, apalagi orang biasa, berilmu tapi tidak diamalkan. Bahkan ulama yang paling memalukan adalah ulama yang berpihak kepada penguasa, kepada kelompok-kelompok yang terang-terangan penguasa dan kelompok ini menolak mentah-mentah syariat Allah. Dia malah berada di situ. Dia malah ikut-ikutan mengatakan, tidak ada tempat di tanah air ini untuk syariat Islam. Tidak ada tempat di tanah air ini untuk hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia kelompok model tipe-tipe pemimpin, ulama-ulama, dai-dai dan ustaz, ad-du'atu ala abwabi jahannam. Semua yang percaya dengan fatwanya, semua yang mengikuti nasihat dan kata-katanya akan didorongnya masuk ke neraka jahannam bareng bersama dia sekalian. Kita lanjut kepada ayat Allah berikutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka dalam imannya amilus shalihat, mereka mengamalkan semua amalan-amalan yang wajib, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jannah Firdaus yang disebut-sebutkan ketika masih hidup di dunia adalah untuk mereka. Kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Untuk mereka, untuk orang yang beriman yang tidak musyrik, untuk orang beriman yang senantiasa dalam imannya, senantiasa berlomba dengan yang lain dalam beramal soleh. Kami sediakan untuk mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya, khalidina fiha abada. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Mereka di dalamnya kekal di dalam surga selama-lamanya. Tidak ada orang cerita masuk surga Firdaus lalu dia keluar lagi. Itu tidak ada. Orang yang masuk neraka ada harapan keluar? Tidak ada. Orang Islam yang kebangetan banyak buat dosa, ada harapan dia akan keluar daripada neraka setelah dia disiksa di dalam neraka. Setelah habis masa dosanya, dia diterima kembali oleh Allah sebagai calon ahli surga. Tetapi orang yang masuk surga tidak akan ada cerita akan keluar dari surga. Tidak akan ada itu cerita. Kalau di dunia mungkin ada human error, ada kesalahan dari faktor kesalahan manusia, salah catat, salah masukkan orang dan sebagainya. Akan tetapi untuk masuk surga nggak ada cerita. Orang yang sudah masuk surga tepat orangnya. Dan yang tidak pantas masuk surga pasti akan keluar. Sebelum masuk surga dia sudah dicampakkan ke dalam neraka. Walaupun dia soleh, taat, hamba Allah, setelah nyebrang dia lulus, nyebrang dari sirat ya, ternyata tetap dicampakkan dan dilemparkan dalam neraka jahanam karena dia tidak bakal masuk surga. Namun siapa yang sudah masuk surga tidak akan pernah keluar. Yang masuk neraka ada harapan untuk keluar. Orang Islam ada harapan untuk keluar dari neraka. Hanya merasakan sekian lama dan sekian panjang siksaan neraka. Oleh karena itu Allah sebutkan orang yang masuk surga Firdaus atau surga Allah khalidina fiha abada, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Lanjut. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
Kalau seandainya air laut ini dijadikan tinta, seluruh yang ada di muka bumi dijadikan kertas, menuliskan nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa dihitung nikmat-nikmat Allah, walaupun kami tambah lagi air laut yang banyak serupa itu, dan kertas yang lebih banyak daripada sebelumnya, tidak akan mampu mencatat nikmat-nikmat kami.